diberikan kemudahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kita bisa membuka awal hari kita, membuka dengan kebaikan dan amal saleh, dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak membaca kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang agama yang mulia ini. Wabil khusus kitab yang akan kita baca adalah ringkasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya. Wabil khusus tentang salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini sebuah hadis yang menegaskan bahawa kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meniru, mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Oleh karenanya kita membaca kitab ini agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam salat kita, baik salat-salat fardu kita maupun salat sunnah kita, senantiasa mendekati dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu bukti cinta kita kepadanya, mempelajari agamanya dan sunnahnya, dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Sedikit ilmu yang kita amalkan, sedikit ilmu yang kita punya tapi kita amalkan jauh lebih baik daripada banyak ilmu lalu kemudian kita tinggalkan. Karena sesungguhnya tujuan daripada ilmu itu adalah khasyatullah, di mana kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtida'ul ilmi al-amal, konsekuensi daripada sebuah ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Bukankah salat merupakan ibadah yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kita? Salat ibadah yang sangat mulia dan merupakan tiang agama kita. Bahkan salat merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijemput perintahnya ke langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah." Dan bukankah salat merupakan amal yang paling menentukan nanti di hari kiamat kelak? Apabila salat kita sempurna, maka akan sempurnalah seluruh amal kita yang lainnya. Namun sebaliknya, apabila salat kita tidak sempurna, maka amalan lain pun ikut tidak sempurna. Oleh karena itu ikhwani, kita kembali mempelajari ini dan mengawali dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan kepada kita kemudahan, kelapangan serta taufik untuk bisa mengamalkannya. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fatukabbir, engkau bertakbir, wa taqul Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ma hadha takbir, bersamaan dengan takbir ini, tarfa' yadayka ila hadwi mankibai, angkat kedua tanganmu searah dengan bahumu, au ila furu'i udhunaik, atau searah dengan ujung telingamu. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, iftitahus salati yakunu bi syai'ain itsnaini, memulai salat itu dengan dua hal. Yang pertama, ahaduhuma ruknun la budda minhu, rukun yang tak boleh tinggal, wa huwa qaul Allahu akbar. Watsani,
Yang kedua kata beliau, sunnatun thabitatun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah sunnah yang sabit yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raf'il yadaini sifatani ithnatani, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam mengangkat kedua tangan itu ada dua sifat, ada dua bentuk cara bagaimana kita mengangkat tangan. As-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi ila hadwi mankibaihi, Nabi mengangkat kedua tangan searah dengan bahu. Kita salat Allahu Akbar, berarti tangan kita ini sejajar atau searah dengan bahu kita. Cukup dengan mengangkat setinggi bahu kita. Wasifatu tsaniyatu, adapun sifat yang kedua atau bentuk yang kedua, annahu yarfa' yadayhi ila furu'i udhunai, sampai ke ujung telinga, artinya searah ujung telinga, sampai ke arah telinga. Walam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamassu syahmatal udhunain, dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa ketika Nabi mengangkat kedua tangan menyentuh ujung telinga. Ini tidak sampai ke menyentuh begini, ya, tidak sampai menyentuh begini, tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat hanya ya sampai searah dan setinggi ujung telinga. Dia tidak sampai menyentuh seperti ini, tapi kemudian Nabi hanya ila furu'i udhunaihi, sampai searah dengan ujung telinganya. Fala yusra' lil 'abdi idza rafa'a yadayhi ila furu'i udhunaihi ayulamisa syahmata udhunaihi. Dan tidak dianjurkan bagi siapapun yang salat mengangkat kedua tangannya ketika ingin takbir menyentuh daripada telinganya atau daun telinganya. Artinya bahwa yang dianjurkan arah bahu, kalau tidak kita memilih arah searah mengangkat tangan sampai setinggi telinganya. Ada sebuah kaidah, apabila dalam sebuah ibadah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sempurnanya dengan melakukan ke semua apa yang dilakukan Nabi. Jadi kalau Nabi di dalam mengangkat tangannya dua variasi, maka kita boleh melakukan sekali waktu setinggi bahu dan sekali waktu setinggi telinga kita. Itu dalam sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah dengan beberapa bentuk sifat, maka boleh kita melakukan, memilih sekali waktu dengan melakukan seperti ini, sekali waktu melakukan seperti itu, di lain waktu dan tempat, di lain waktu dan tempat, artinya bukan pada dalam satu ibadah. Kemudian wa majmu'ul manquli an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-talaffuz bit takbiri wal isharati bil raf'i thalathatu ahwal. Nah, di dalam kita mengucapkan Allahu Akbar ada beberapa bentuk ya, mana yang kita mulai ucapan Allahu Akbar bersamaan dengan angkat tangan atau bagaimana? Di sini ada tiga. Dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin, ayyukabbira ma'a raf'i yadayhi. Dia bertakbir Allahu Akbar jami'an bainal qawli wal fi'il, sejalan bersamaan dengan angkat tangan, mengumpulkan bersamaan. Dan sebagainya, Allahu Akbar itu, lafaz Allahu Akbar itu diiringi dengan gerakan tangan. Sama, itu yang pertama. Yang kedua,
Ayyarfa'a yadayhi thumma yukabbir. Yang kedua ini mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertakbir. Allahu Akbar. Artinya didahulukan mengangkat tangan, baru setelahnya diikutkan dengan takbir. Ini yang kedua. Fayabtadi'u bi raf'i yadayhi thumma yaqul Allahu Akbar. Dimulai terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan, baru kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Al-halah tsaniyah atau tsalitsah aqsu hadha. Ini kebalikan dari yang kedua. Bi ayyakul Allahu Akbar, itu mengungkapkan pertama mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kemudian tangan diangkat. Jelas ya? Ada tiga bentuk antara lafaz dan perbuatan. Allahu Akbar dengan angkat tangan itu bagaimana? Ada tiga cara. Yang pertama bersamaan antara ucapan dan perbuatan kita mengangkat tangan. Allahu Akbar bersamaan. Yang kedua, mengucapkan takbir terlebih dahulu, lalu kemudian setelahnya diikutkan dengan mengangkat tangan. Yang ketiga, kebalikan dengan cara ya kemudian ucapkan Allahu Akbar, kemudian baru mengangkat tangan. Aqsu hadza bi ayyakul Allahu Akbar thumma yarfa yadai. Kebalikan dari yang ketiga, yang kedua. Fa hadhihi thalathatu ahwalin thabitatin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kayfiyatil bad'i bil qawli wal fi'l ma'an fi iftitahis salah. Inilah tiga cara, kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cara memulai takbir dengan perbuatan mengangkat tangan, sudah kita sampaikan pada sebelum ini. Artinya bahwa mana dari tiga bentuk ini kita lakukan, maka warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, dalam mengangkat tangan, perkara mengangkat tangan dalam ada 4 kondisi. Tempat di mana kita mengangkat tangan dalam ada 4 kondisi. Yang pertama, ketika takbir, memulai salat Allahu Akbar, itu kita angkat tangan. Yang kedua, di saat kita ruku, kita mengangkat tangan. Dan yang ketiga, di saat kita bangkit dari ruku, dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamida. Yang keempat adalah di saat kita bangkit dari tasyahud awal. Kita ulangi, kondisi mengangkat tangan dalam salat 4 tempat. Yang pertama di saat kita takbir mengawali salat. Yang kedua di saat kita ingin ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku kita. Yang keempat adalah di mana kita bangkit dari tasyahud awal di dalam salat zuhur 4 rakaat ya, asar, maghrib dan isya. Maka di sini dianjurkan bagi kita untuk mengangkat tangan kita di dalam salat kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Adapun kondisi jari jemari kita dalam kondisi rapat menghadap kiblat, dan itu yang dinukilkan dari para ulama kita. Jari jemari kita dalam keadaan rapat dan menghadap kiblat sebagaimana kita menghadap ke arah kiblat tersebut. Kemudian adapun yang kedua pembahasannya adalah qala al-musannifu rahimahullah taala, thumma tad'u yadaka al-yumna ala yadika al-yusra ala dhira'. Kemudian engkau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas sehasta daripada tangannya, ala dhira'. Kama sahha dzalika fil Bukhari min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati, rawahul Bukhari. Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kiri di dalam salat. Itu dalam
bentuk kita meletakkan tangan ketika kita dalam salat kita. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Idza qabbara al-musalli fi takbirat al-ihram, syuri'a lahu hina idzin ay yad'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra." Apabila seorang yang salat takbir lalu kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di antara sifat meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri ada 3 bentuk. Yang pertama, ayadha yadahul yumna ala dhira'il nusra. Letakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya. Yang kedua, ayadha yadahul yumna ala yadihil yusra qabidan alaihi, dipegang. Ya. Kemudian ayadha kafahul yumna ala dhari kaffihil yusra warrushi was-sa'idil jami'an bainaha qabidan lirrushi wal khunsri wal binsar wa wadi'an al asabi' al-thalatha ala dhira'. Ini di atas genggaman telapak tangan yang sebelah luar. Maka di sini ada 3 bentuk. Di atas hasta ini kan satu hasta ya, semua kita boleh di sini. Kemudian tangan kanan memegang tangan kirinya, kemudian tangan kanan di atas luar daripada di luar daripada telapak tangan yang luar sini ya. Ini tangan kanan kita yang dalam, kemudian di luarnya. Nah ini qabidan, kita pegang ya. Ini yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma mahallus wad'i, adapun di manakah posisinya? Di dadahkah atau di perut atau di bawah pusar bisalnya? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa amma mahallul wad'i ahuwa ala sadar, apakah di dada, au faqas surra atau di atas pusar kita, au tahta atau di bawahnya. Falam yathbu' an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun fi mahallil wad'i fal 'abdu mukhayyar fi dzalika kaifa ma syaa. Ya, bahwa cara meletakkan itu kita boleh memilih di mana saja kita letakkan. Yang warid dari Nabi cara meletakkan tangan di atas tangan kiri, namun di manakah posisinya? Fa in syaa wada' ala sadri, jika ingin taruh pas di bawah dada ya, in syaa wada' ala multaqa idhamihi fawqa surra, di atas pusatnya sedikit, wa in syaa wada'aha ala surra atau pas di pusarnya, hasba al-yaq bihi, sesuai dengan kondisi yang nyaman bagi dia di mana. Wa asanul hadits al-marwiyah fi ahadits as-sadr, ada hadis yang bagus tentang letakkan tangan di dada ini. Illa anna qauman min ahli al-ma'rifati bil hadits min nuqad al-mutalla'in 'ala al-ilal la yusahihuna hadits as-sadr. Ada hadis yang sampai tentang meletakkan tangan di dada, namun itu di sebagian ahli hadis mengatakan ia tidak membenarkan riwayat tersebut. Waqad naqala hadha Abu Bakar Ibn al-Munzir fi kitab al-Awsat an ba'di ahli al-ilmi wa huwa alladhi yadullu alayhi sabr turuq al-ahadith wallahu a'lam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Illa anni, kata beliau, la a'lam syai'an min al-ahadith aw qawlan mu'taddan bihi, tidak mengetahui beberapa hadis dalam bab ini atau pendapat yang mu'tamad, anna al-'abda yadha' yadahu tahta dhaqnihi fi 'ala sadri. Saya tidak mengetahui, kata beliau, bahwa ada yang meletakkan di bawah dagu di atas dada. Fa inna hadhihi sifah ghair masyru'ah bil kulliyah. Di pilihan kita ada 3, di dada kita, atau di atas pusar, atau memang sejajar dengan pusar kita. Ada orang yang meletakkan di sini gitu ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa inna hadhihi sifah ghair masyru'ah bil kulliyah. Wa lam yadhkurha ahadun minal fuqaha, tidak ada yang menyebutkan dari ahli fiqih. Wa innama takunu fi a'la sadr, yang ada adalah ditaruh di atas dada, mimma huwa asfal min adh-dhikin, ya
lebih di bawah daripada dagunya, artinya tidak pas di bawah dagu, ini dagu kita taruh di sini, bukan begitu. Wa huwa asfal min adh-dhikr bi syai'in qalil ila akhir man taha ilaihi ahli al-ilm tahta surah. Ini yang lebih warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini penting untuk kita bahas bersama dan kita ulang, kita baca sehingga salat kita sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini sangat penting untuk kita contoh dan kita belajar bersama di dalam mengucapkan takbir, arah tangan kita, kemudian di mana kita letakkan. Di dalam bab ini tentu yang paling dianjurkan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan pada posisinya yang paling dianjurkan. Posisi mana yang lebih nyaman bagi kita dari tiga pilihan yang disebut oleh Syekh tadi, di atas dada atau di bawah dadanya atau di atas pusarnya dan sejajar dengan pusarnya. Wallahu ta'ala alam. Tentu ini sesuai dengan kondisi yang paling pas bagi dia. Ya mungkin bagi orang yang mungkin agak besar perutnya akan sulit ya, mungkin lebih pas di daripada atas di dadanya. Kalau di bawah ya mungkin agak sedikit ada kesulitan. Atau mungkin orang yang sedang badannya secara fisik tidak terlalu besar perutnya, maka mungkin bagi dia ada kemudahan untuk meletakkan di mana saja dari posisi tangan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya kemudahan di dalam memahami daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita, sehingga kita bisa meniru ya apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salatnya. Mudah-mudahan kita bisa iltizam, bisa kita istiqamah di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.